Presiden perusahaan dengan sengaja mengirim foto mesra dirinya dengan wanita lain kepada istrinya. Dalam hati ia berharap istrinya akan datang menangkap basah. Benar saja tak lama kemudian, istrinya muncul di bar. Melihat itu presiden yang angkuh, berpura-pura dingin merapikan pakaian. Menunggu istrinya datang untuk marah-marah. Sahabat baiknya khawatir wanita itu tidak melihat, bahkan sengaja berdiri menyapanya. Namun tak disangka, wanita itu sama sekali bukan datang untuk mencari mereka. Ternyata wanita itu memang tidak peduli. Suaminya sang presiden mau berselingkuh dengan siapapun, karena mereka sebentar lagi akan bercerai. Dia bahkan langsung mengirim pesan singkat di tempat, mengucapkan semoga bersenang-senang. Dan semua yang terjadi hari ini, adalah akibat ulah presiden sendiri. Ternyata 5 tahun lalu, ayah wanita itu gagal berbisnis, berutang 5 juta pada presiden. Namun di usianya yang masih muda ia tak sanggup membayar. Nenek presiden justru langsung jatuh hati pada kebaikannya, mengusulkan asalkan ia mau menikah dengan presiden. Utang itu akan dianggap sebagai mas kawin dan lunas, demi membuat nenek senang. Presiden pun terpaksa setuju. Namun setelah menikah ia memperlakukan wanita itu seperti pajangan. Tidak pernah memberi perhatian atau kasih sayang. Meski setiap hari wanita itu merawatnya tanpa celah, tetap tak mendapat satu tatapan pun. Seiring waktu, wanita itu tak lagi berharap cinta. Menganggap status istri presiden sebagai sebuah pekerjaan. Sepenuh hati mengurus segala urusan keluarga besar. Menjaga citra pasangan harmonis selama 5 tahun di depan orang luar. Sampai hari itu, sebuah telepon memecah ketenangan. Gaun rancangannya dibeli seharga 1 juta. Pembeli itu sangat mengagumi ide desainnya. Mengundangnya ke Paris untuk melanjutkan studi. Mendengar itu ia sangat senang. Karena akhirnya ia mengumpulkan 5 juta. Bisa melunasi utang lama. Dan pergi dari pernikahan tanpa cinta ini dengan kepala tegak. Mengejar mimpinya sendiri. Hari itu seperti biasa ia menyiapkan jamuan makan untuk keluarga. Presiden seperti biasanya memeriksa hasil dengan sikap tinggi hati. Dingin-dingin bertanya apa hadiah yang ia inginkan. Tak disangka istrinya langsung berkata ia ingin bercerai. Presiden mengira ia salah dengar. Memintanya mengulang. Ia pun dengan tenang mengulang jawabannya. Presiden agak tak percaya. Di New York, banyak orang ingin menjadi istrinya. Tapi wanita di depannya malah dengan sukarela mengajukan perceraian. Demi harga diri, Presiden tidak menahan. Hanya berkata terserah lalu, meninggalkan tempat jamuan. Keesokan harinya wanita itu datang ke rumah nenek, memasakkan makanan terakhir untuknya. Namun ibu Presiden yang selalu meremahkannya, begitu duduk langsung menyindir latar belakangnya yang miskin. Hanya bisa menyenangkan hati nenek, tanpa keahlian lain. Mendengar itu wanita tersebut tidak membalas dengan emosi. Hanya dengan tenang mengeluarkan kartu ban berisi 5 juta, dan mengumumkan bahwa ia akan bercerai dengan Presiden.